Menarik, pedagang pasar Pramuka siap buka-bukaan, soal percetakan Paiman Raharjo, pindah kios demi hilangkan jejak. Saya pemilik percetakan di Pasar Pramuka dan klien saya banyak. Bisa kita kerjasama, Bu? Boleh, Pak. Bapak yang cetak, kami yang mengesahkan ya. Pak Presiden, jadi ijazah Anda itu asli atau palsu? Loh, dulu pas saya beli di Pasar Pramuka, saya mintanya yang asli. Sudah jadi rahasia umum di ibu kota ada sebuah kampus di mana otak tak lagi penting. Yang utama dompet. Inilah UPP, Universitas Pasar Pramuka, satu-satunya kampus di dunia yang mampu membuat ijazah dengan harga grosir. Tak perlu kuliah. Tak usah pusing mikirin skripsi apalagi nyasar-nyasar KKN ke desa terpencil. Di UPP cukup duduk manis sambil ngopi, lalu transfer beberapa juta rupiah, maka gelar akan segera terbit. Bahkan ijazah bisa dikirimkan ke rumah Anda lengkap dengan toga dan background foto wisuda instan. Di sini banyak jurusan dan gelar bisa dipilih. Ada jurusan ilmu pencitraan dengan gelar SCIT. Ada jurusan teknik membohongi rakyat, gelarnya STMR. Jurusan tipu muslihat gelar STEM. Jurusan pendidikan dinasti gelar SPD. Jurusan teknik menslamenkle gelar STMM. Dan jurusan paling favorit adalah S2 spesialisasi. Membegal konstitusi gelarnya MMK. Ijazahnya gimana? Resmi tampilannya. Lengkap stempel dan tanda tangan digital dari rektor bayangan. Bahkan pas fotonya bisa disiapkan dari reproduksi foto ponakan ataupun dari foto ipar yang sudah meninggal. UPP bukan hanya kampus. Ini adalah solusi praktis untuk generasi instan. Mengapa harus belajar kalau bisa langsung dapat gelar? Dan tenang, alumni kami sudah tersebar di mana-mana. Di kantor pemerintahan, DPR, hingga jadi staf ahli kebijakan publik meski tak tahu beda antara konstitusi dan konsumsi. UPP Universitas Pasar Pramuka, tempat di mana mimpi jadi sarjana bisa dibeli dan kebodohan pun tak lagi jadi penghalang. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat. Petugas menyita puluhan ijazah, KTP dan buku nikah palsu yang berada di dalam toko. Polisi menyita 23 orang pemilik dan calo pembuat dokumen palsu. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Menurut Denny, pemilik toko, selembar ijazah palsu dijual dengan harga Rp1.500.000, sedangkan untuk ijazah SMA dijual dengan harga Rp800.000. Dari hasil penjualan itu, Denny yang sudah beroperasi 3 tahun mengaku hanya mendapat keuntungan sekitar Rp200.000 per lembar dokumen palsu. Polda Metro Jaya mensinyalir tempat itu adalah sumber pembuat dokumen palsu di Jakarta. Mereka yang ditangkap terancam hukuman penjara 7 tahun. Ijazah apa aja yang kamu palsuin? SMA. SMA. Berapa duit bang jual ijazah bang? 900. Itu SMA. Kalau yang kuliah yang universitas berapa? 1,5. Udah berapa lama bang beroperasi bang? Saya 3-4 tahun. Jadi ini dokumen yang sama yang dokumen ijazah UGM ya. Itu ya, bukan ijazah SMA ya. Karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di pengadilan Solo gitu. Iya, tapi dibikin di sini juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin sama orang tua itu. Oh, oke. Jadi bukan hanya sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Semua. Jadi kelengkapan KPU itu harus lengkap. Oke. Macam saya, kalau menjadi caleg, harus ada dari SD, SMP, SMA. Terus nanti tahun depan maju lagi, bikin lagi gitu. Oh. Nah, jadi yang ini dibikin untuk ke DKI, yang ini siapin untuk Pilpres. Oke. Makanya di Solo itu digugat oleh Mas Taufik itu gitu ya. Apakah itu lagi pertanyaan aja SMPP atau SMA 6 kan pada waktu itu jelas belum SMA 6 kan, begitu masih SMPP kan gitu ya. Ya. Ini kan banyak orang bilang bahwa Anda ini teori konspirasi begitu. Tapi Anda bisa bertanggungjawabkan ya, jadi semua bukan tuduhan lah ini. Sampai detik ini. Ya, gimana? Sampai detik ini saya yakin.
Saya yakin 99% benar dibikin di Pramuka itu. Barang yang memang tidak ada buktinya. Nah, tapi herannya isu ini semakin liar karena masyarakat juga menelan mentah-mentah saja, tidak berpikir logika yang benar. Nah, jadi tatkala ada tuduhan tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni, gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh, termasuk saya. Lah saya ini orang yang selalu nggak mau hidup neko-neko, itu nggak mau gitu. BA-nya itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Pak Iman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan BA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya, gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Tapi yang menarik, apa tuh Pak? Ini baru ini yang menarik. Kita dapat cerita juga, dan ini bukan hanya cerita, karena sudah dipublish oleh pengamat intelijen Pak Sri Raharjo. Oke, yang kemarin juga. Ya, mengapa Pak Iman? Dia nulis di barisan nih. Ini barisan. Mengapa Pak Iman Raharjo klaim batas waktu kepemilikan kios percetakan? Nah, karena dia kan nulis kan 2 sampai 97 sampai 2002. Ya. Padahal gitu, nulis hasil temuan di lapangan didapat informasi. Ini menurut pakar intelijen, ya, intelijen beneran ini, bukan intel bayi. Dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Pak Iman Raharjo, mantan Wamendes, memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 90-an sampai dengan tahun 2017. Wow. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya, karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar, bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Pak Imannya, karena Pak Iman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Suryo, karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Pak Iman namanya, Pak Iman Raharjo. Jadi gini, sebenarnya apa yang dikatakan Bitor ini nggak benar, ya. Saya kenal Bitor ya mungkin udah hampir 10 tahun lebih lah, ya. Terus yang dituduhkan Prof. Paiman juga itu saya teman baik juga. Terus Mas Prastio Edi juga saya kenal. Terus yang dikatakan yang membuat itu Mas David Anggit juga saya kenal. Ya. Terus tadi malam Mas Paiman teleponan sama saya. Jadi dia bilang dia memang pernah membuka kios, ya, di Pasar Pramuka.
Tapi sejak tahun 2002 itu dia udah nggak lagi di situ karena dia udah menjadi kaprodi di salah satu universitas. Nah, terakhir memang dia tuh rektor di Universitas Mustopo dan waktu ada masalah saya jadi pengacaranya. Jadi saya ini teman sama dia, teman baik banget gitu ya. Termasuk Bitor sebenarnya teman baik saya juga. Jadi waktu itu Bitor ini di kantor staf presiden dia diambil oleh Pak Luhut lah. Terus bagian bawah-bawah lah. Baik. Jadi, tapi kemudian Bang Sylvester tadi menyatakan apa yang disampaikan Bitor ini tidak berdasar. Bohong besar. Gitu. Bohong besar. Nah, hanya gini, seorang Bitor yang bohong besar, nggak punya bukti, sama seperti Roy Suryo CS, ya kan, terus Rismond, Fadila dan sebagainya, tim TPUA, ya kan, tim tipu UGM, itu dipercayai. Jadi sebenarnya ini orang tipu menipu, ya kan, saling percaya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau menurut saya nih, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Kenapa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu dibikin oleh UGM, sekarang pasar pramuka. Jadi kan ini lucu ini sangat lucu, ya kan? Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di pasar pramuka. Tadinya UGM. Gimana nih Mas Roy? Itu kok tiba-tiba ada berita bahwa yang bersangkutan beliau ini punya percetakan di pasar pramuka. Ceritanya memang menarik. Dan dulu percetakan atau kios, ruko apa sih? Jadi ya di situ entah namanya kios, entah namanya ruko, pokoknya ada tempat usaha, bisnis untuk bidang pengetikan, skripsi dan juga fotokopi. Itu Pak Paiman yang punya? Ya, tapi sebelum itu gini. Jadi saya sebenarnya pada tanggal 6 Mei, ya, jadi kira-kira sudah hampir 2 bulan yang lalu ya, itu saya mendadak itu mendapatkan WhatsApp pagi-pagi itu 6:30. Saya ingat betul waktu itu saya mau berangkat ngasih ceramah itu di salah satu SMA. Saya dapat kok panjang banget. Dari siapa Mas? Dari Prof. Paiman. Ya, 6 Mei 2025 jam 7:30 pagi. Ya. Apa yang dia katakan? Nah itu, awalnya saya nggak kaget karena kan saya masih nyopir waktu itu. Jadi saya lihat, kok panjang banget, nanti gitu. Oh jadi Mas Roy ini nyopir sendiri ya? Ya, sering saya nyopir sendiri memang. Karena nggak takut? Apa yang ditakutkan? Kan ini Mas Roy ini banyak orang yang incar. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala kan membersamai kita. Ya, itu udah ada lah pikiran-pikiran itu. Ada ancaman-ancaman itu ya biasa aja, senyumin aja. Ya. Nah, ketika saya sudah selesai acara di salah satu SMA itu, baru saya baca. Terus terang ya ini, Bang Abraham dan pemirsa Speak Up, begitu baca itu saya emang nggak nyaman. Karena di situ memang betul kalau ada orang mengatakan intimidatif ya. Karena meskipun awalnya itu kalimatnya itu dimulai dengan salam, salaku sahabat, bla 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 bla. Tapi tahu-tahu mengatakan sudahlah gitu. Artinya Mas Roy itu mohon maaf. Loh, apa ini kok? Apa hak dia gitu? Nyuruh-nyuruh saya mohon maaf. Itu saya malah jadi agak istilahnya menyala gitu ya. Iya, gitu. Menyala bangku. Iya, terus dia menyatakan soal ijazah Jokowi. Itu udah panjang banget itu WA-nya. Intinya apa itu Bang? Intinya dia menyatakan bahwa Pak Iman itu pernah melihat ijazah Jokowi. Jadi Pak Iman mau menjelaskan kepada Mas Roy Suryo dan meyakinkan ijazah itu benar dan saya nggak usah keberatan. Gitu. Kemudian dia juga mengatakan sebenarnya Jokowi itu tidak mau mengkriminalisasi. Apa ini kok tiba-tiba kok bilang kemudian? Tapi dia sudah sangat merasa terhina. Gitu. Jadi dia melakukan hak hukumnya. Saya menjadikan apalagi ini yang paling menarik, Bang Slamet. Kemudian dia tulis sudahi saja itu dan kemudian dia bilang supaya keluarga Mas Roy aman dan damai. Ini nggak bener ini gitu. Kadang-kadang kan kita nggak mau dibatasi peran kita, padahal peran kita itu dibatasi oleh jabatan kita dan jabatan itu ada fasilitasnya. Oh, saya nggak perlu fasilitasnya. Kalau Anda nggak punya jabatan, Anda juga tidak akan mendapatkan yang lain-lain juga, gitu. Jadi saudara sekalian, menarik ya. Kita kembali kepada Profesor Paiman ini. Jadi kalau kita lihat ya, agak ada pertanyaan besar ke Paiman ini. Kenapa?
kok terkesan dia tidak terlalu tidak terlalu strong objection, strong rejection terhadap isu yang berkembang, malah mengatakan ikhlas, cobaan dan lain sebagainya. Kan harusnya tidak bisa begitu. Bagaimana kita bicara ikhlas dan cobaan? Itu bukan ikhlas dan cobaan, tetapi itu sesuatu yang perlu diklarifikasi, karena ini sudah mengarah kepada sebuah tindak pidana. Apalagi kemudian muncul berita yang mengatakan bahwa kiosnya itu tidak tutup 2002 tapi 2017. Nah, ini perlu dilihat kan, karena kalau dia pasrah begitu, orang justru bertanya-tanya, ini jangan-jangan dia ingin meredam api biar tidak terus membesar, kan begitu. Tapi kalau memang tidak benar letupan itu, ya dia harus padamkan, ya kan. Sejumlah pedagang kios di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, bersiap mengungkap apa yang mereka sebut sebagai kebohongan besar yang dilakukan oleh mantan Wakil Menteri Desa PDTT, Paiman Raharjo, terkait klaim kepemilikan usaha percetakan dan ketik skripsi yang selama ini beroperasi di pasar tersebut. Pengakuan ini muncul setelah pengamat telematika Roy Suryo menyampaikan bahwa ada sejumlah pelaku usaha yang siap memberikan kesaksian jika diminta oleh aparat penegak hukum. Mereka mengaku tahu persis keberadaan dan aktivitas kios Paiman yang disebut-sebut sempat berpindah tempat untuk menghindari sorotan. Informasi tersebut disampaikan Roy dengan mengutip pernyataan pengamat intelijen Sri Rajasa, yang mendalami pola pergerakan Paiman dan menduga adanya strategi menutupi keterlibatan lebih jauh dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pindah kios demi hilangkan jejak. Menurut Sri Rajasa, awalnya kios Paiman yang merupakan ketua relawan sedulur Jokowi berada di bagian depan Pasar Pojok Pramuka, berseberangan langsung dengan Polsek Metro Matraman. Namun, secara tiba-tiba kios tersebut berpindah ke bagian belakang pasar, dengan alasan keamanan operasional. Rajasa menilai, perpindahan itu bukan sekadar strategi usaha, melainkan upaya menghilangkan jejak dari aktivitas cetak-mencetak yang dinilai sensitif. Paiman mengaku memiliki kios hanya sampai tahun 2002, padahal banyak saksi mata yang menyebut ia masih aktif di sana hingga 2017. Lalu mengapa mengklaim hanya berada di sana sampai tahun 2002? Ini patut dicurigai sebagai manuver menghindari keterkaitan dengan dokumen yang diduga terbit setelah tahun itu, kata Sri Rajasa, Rabu, 25/6. Temuan lapangan yang dihimpun dari para pelaku usaha sekitar mengungkap bahwa usaha percetakan yang diklaim milik Paiman sudah eksis bahkan sebelum tahun 1997. Bahkan sejumlah pedagang menegaskan bahwa aktivitasnya masih berjalan hingga 2017, atau jauh melampaui pengakuan resmi Paiman. Mereka menilai klaim yang dibuat Paiman, termasuk dalam wawancaranya di kanal YouTube, tidak jujur dan justru berpotensi menjadi alat bukti baru. Pernyataannya bisa jadi senjata makan tuan. Seperti bek tengah yang mencetak gol bunuh diri di menit-menit krusial, ujar Sri Rajasa, memberi analogi terkait langsung dengan isu ijazah Jokowi. Menurut Sri Rajasa, kebohongan Paiman tidak bisa dipisahkan dari polemik nasional soal dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, yang disebut-sebut dicetak di sekitar Pasar Pramuka pada 2012, masa ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Upaya Paiman membatasi pengakuan hanya sampai tahun 2002 itu sangat janggal. Padahal justru tahun-tahun setelah itu yang menjadi sorotan utama publik. Publik berhak tahu siapa aktor di balik dokumen-dokumen tersebut, tegas Rajasa. Sejumlah pedagang yang selama ini enggan bersuara, kini mulai membuka diri. Mereka siap bersaksi jika diminta kepolisian atau institusi hukum lain.